Apa saja skema pemerintah menyiapkan proses vaksinasi untuk mencapai target awal 160 juta populasi tervaksin? Lalu bagaimana rencana harga yang akan ditetapkan pemerintah kepada warga untuk mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19? Kita bahas lebih lengkap bersama Dr. Brian Sri Prahastuti, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, melalui sambungan telepon. Selamat malam Bu Brian. Selamat malam, Sofi. Ada pula Edi Fadliana, manajer lapangan uji klinis vaksin dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat. Pak Edi, selamat malam, sehat ya? Selamat malam, sehat Mbak Sofi. Pak Edi, saya ke Bu Brian terlebih dahulu. Bu Brian, pertanyaan paling awal yang ingin saya ajukan adalah kalau sudah ada rencana mendatangkan 30 juta dosis vaksin dalam waktu dekat, ini sudah ada peraturannya, sudah dibuat kelompok-kelompok mana saja, 6 kelompok yang akan diberi vaksin tahap awal ini. Tapi yang ingin saya tanyakan, ini nanti pemberian vaksinnya berbasis di rumah sakit atau puskesmas? Ya, sebetulnya belum diatur secara detail terkait dengan hal itu. Kan Perpresnya baru keluar ya, Perpres nomor 99 tahun 2020. Ini kan baru tanggal berapa ya kemarin? Baru-baru saja kan, itu berdasarkan ratas yang dilakukan tanggal 28 September. Di situ yang jelas peraturan itu mengatakan bahwa untuk masalah menentukan jenis dan jumlah dari vaksin itu akan ditentukan dipimpin oleh Menteri Kesehatan, tentu saja dengan memperhatikan masukan dari tim penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi nasional. Okay. Sementara pengadaannya itu oleh BUMN dan seterusnya. Roadmap-nya itu sudah dibikin. Jadi ada skenario diberikan kepada siapa saja, kemudian target setiap bulan akan seperti apa. Tentu saja ini juga bersamaan dengan menunggu juga kepastian hasil dari uji klinisnya ya. Nah, yang 20 juta dosis yang diperuntukkan untuk perhitungan untuk 15 juta orang itu memang pada awalnya direncanakan kan dilakukan pada akhir tahun ini. Tetapi kan kemudian kita melihat juga perkembangannya karena harus ada izin edarnya dulu keluar dari Badan POM. Kemungkinan besar terakhir yang saya dengar informasinya itu kemungkinan besar mungkin awal Januari baru bisa kemudian dilakukan proses untuk deliver sertifikatnya yang melakukan vaksinasinya. Tadi Anda bilang sudah ada roadmap-nya, salah satunya adalah siapa saja penerima, yang kami tahu sudah ada 6 kelompok masyarakat prioritas pertama, tapi juga Anda menyebutkan, Bu Brian, berapa lama? Nah, untuk 30 juta atau tadi yang awal 10 atau 20 juta itu memang durasinya akan seberapa lama yang ditargetkan? Kan kalau aturannya kan kita sudah tahu, satu orang itu kan harus mendapatkan dalam waktu 2 pekan. diberikan untuk dua dosis diberikan kan dengan jangka waktu. Nah, ini sekarang yang saya ketahui dari roadmap-nya, event yang 30 juta dosis itu kemungkinan besar akan dimulai di bulan Januari itu untuk 3 atau 4 bulan pertama. Begitu. Tetapi masih juga nanti dilihat perkembangannya juga, Mbak. Pertanyaan saya, berapa lama untuk memberikan targetnya, berapa lama untuk habis 30 dosis ini? 30 juta dosis ini. Iya, untuk triwulan pertama itu harusnya sudah selesai dia. Karena kan kita melihat target kita kan 160 juta 160 juta dosis itu 160 juta penduduk ya target di dalam roadmap-nya yang akan menjadi target. Ini kan harus bisa kita selesaikan ya. Nah, ini kalau kita baca di Perpres nomor 99 memang dikatakan di situ skenario untuk penyediaan pengadaan vaksin ini, roadmap-nya itu kan dibuat untuk tahun 2020, 2021 dan 2022. Tapi kita berharap sebetulnya akhir 2021 itu kita sudah selesai untuk yang 160 juta penduduk ya yang kita anggap yang paling high risk. Bu Brian, begini, tadi saya tidak akan terlalu detail soal yang 150 juta yang jadi target yang kedua, tapi lebih ke arah yang pertama dulu. Tadi Anda menyatakan untuk yang 30 juta ditargetkan pada 3 bulan pertama 2021 harusnya sudah selesai. Saya hitung berarti untuk 1 bulan harus ada 10 juta dosis vaksin yang disuntik.
Kalau 10 juta dosis vaksin dalam 1 bulan, artinya dalam 1 hari dibagi 30, ini ada 333.333 vaksin yang harus disuntikan per hari. Kita sanggup, Bu, berdasarkan persediaan syringe atau jarum suntik, berdasarkan orang-orang yang berkemampuan untuk menyuntik itu, berdasarkan cold chain-nya, Bu Brian? Sejujurnya saya belum melihat detail untuk hal itu sekarang ya, detailnya saya belum melihat. Tetapi saya percaya bahwa kolega kita di kementerian terkait itu sudah melakukan persiapan untuk itu. Makanya Perpres itu ada begitu, dan itu sudah dibagi tugas kan. Siapa yang bertugas untuk dalam pelaksanaan itu kan ada di Kementerian Kesehatan. Dan jangan lupa urusan vaksinasi sebetulnya kan bukan barang baru ya untuk Indonesia ya. Dan kita di dalam sistem kesehatan kita kan kita mempunyai fasilitas kesehatan berjenjang. Jadi saya merasa bahwa ini akan dipergunakan. Hanya nanti PR-nya adalah sistem pemberian vaksinasi yang kita lakukan selama ini yang berlaku untuk bayi itu kan yang kita punya itu kan untuk bayi ya. Nah, sementara sekarang ini kan target utamanya itu justru usia 15 sampai 45 tahun. Jadi artinya ada penyesuaian yang dilakukan. Bu Brian, kenapa tadi saya pada awal itu tanyakan apakah akan berbasis rumah sakit atau puskesmas? Karena dari data yang saya peroleh, ini boleh dikoreksi kalau saya salah, sejauh ini kapasitas jarum suntik kita untuk puskesmas maksimal sekali 50.000 per hari. Dengan perhitungan satu puskesmas, kita punya 9.600-an lebih puskesmas, itu bisa dispose 5 jarum suntik per hari. Jadi maksimal 50.000. Kalau kemudian ada 333.000 dosis vaksin yang harus diberikan per hari, apakah kita sanggup untuk paling tidak pengadaan jarum suntiknya lebih dulu? Itu mungkin nanti kan ini ada Dr. Edi di sana ya, pengalaman waktu melakukan uji klinis ya. Saya masih belum tahu persis apakah bentuk nanti single dose yang diberikan itu sudah dalam bentuk yang sekali single shot langsung diberikan. Jadi si vaksinnya nempel di dalam vaksinnya itu ya. Apakah harus diambil vaksinnya kemudian disuntikan atau sudah menjadi satu paket. Mungkin Dr. Edi lebih tahu karena pengalaman melakukan uji klinis di RSUD. Oke, akan dijawab oleh Dr. Edi sesaat lagi. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.